Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, kenalin aku Alvina Fisah dari mahasiswa PGMI semester 6 dengan NIM 2251061. Dalam video kali ini, aku mau mengulas salah satu materi dari mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran, yaitu mengenai prinsip-prinsip desain media dan teknologi pembelajaran. Yuk, langsung saja kita mulai. Tenang, pembahasannya ringan kok dan pastinya kepake banget, apalagi buat kita yang akan jadi calon guru. Jadi gini teman-teman, desain media dan teknologi pembelajaran sebenarnya adalah cara kita merancang suatu media dan teknologi dalam pembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami. Misalnya, daripada kita cuma memakai teks panjang saja ke siswa, kita bisa menggunakan gambar, video, audio visual, biar pembelajarannya lebih bisa dipahami. Nah, tapi kita harus tahu dulu prinsip-prinsip desain media dan teknologi pembelajaran. Jadi gini ya teman-teman, kita hidup di zaman yang serba digital. Anak-anak sudah biasa menggunakan gadget, YouTube, bahkan ada yang main game edukatif juga. Nah, kalau kita ngajar masih menggunakan cara yang lama, anak-anak akan mudah bosan dan juga akan susah paham. Makanya penting banget buat guru masa kini paham cara mendesain media dan teknologi pembelajaran yang menarik dan relevan, biar siswa semangat belajar dan kita juga nggak kehabisan ide. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu tentang prinsip-prinsip desain media dan teknologi pembelajaran. Ada 4 prinsip desain media dan teknologi pembelajaran yang akan aku jelaskan pada video kali ini. Dan aku juga akan kasih contoh bagaimana penerapan prinsip-prinsip desain media dan teknologi pembelajaran itu sendiri. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Dalam prinsip multimedia ini dijelaskan pembelajaran akan lebih efektif apabila kita memakai lebih dari satu bentuk media. Contohnya, gambar dengan audio ataupun video dan juga suara atau audio. Karena otak kita akan lebih mudah nyambungin informasi kalau ada visual dan audio. Contohnya, saat kita menjelaskan tentang siklus air. Nah, daripada kita cuma ceramah saja, kita bisa menggunakan video animasi tentang siklus air. Pembelajaran akan lebih mudah dipahami dan juga lebih efektif. Yang kedua yaitu prinsip kedekatan spasial dan temporal. Nah, spasial artinya jarak, sedangkan temporal artinya waktu. Jadi, dalam prinsip ini menyarankan narasi, teks, gambar yang saling berkaitan itu harus ditempatkan berdekatan dan disajikan dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, kalau kamu bikin slide PowerPoint tentang fungsi ataupun bagian-bagian bunga, nah kamu harus menyajikan slide gambar bunga dan juga narasi ataupun teks dari bunga itu harus dalam slide yang sama. Artinya itu berdekatan ataupun dalam waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu prinsip koherensi atau kesesuaian. Nah, jadi dalam prinsip ini jangan memasukkan hal-hal yang gak penting atau malah bikin bingung. Semakin ringkas dan jelas, maka semakin baik. Contohnya, kalau kamu lagi ngajar perkalian, gak perlu masukin gambar kartun atau yang gak ada hubungannya, karena anak-anak bisa
distraksi dengan gambar tersebut dan gagal fokus ke materinya. 4 yaitu prinsip modalitas. Nah, dalam prinsip ini mendorong kita untuk menggunakan narasi atau cara penyampaian yang berbeda. Misalnya lewat suara dan gambar secara bersamaan, bukan hanya lewat teks. Contohnya, saat menjelaskan cerita rakyat ke siswa, kita bisa menggunakan cerita audio sambil menampilkan ilustrasi. Dibanding kita hanya menggunakan teks panjang, cara ini bisa lebih efektif dan menyenangkan, juga bisa lebih dipahami oleh siswa. Adapun teknologi apa saja sih katanya yang bisa digunakan untuk media pembelajaran? Nah, ada beberapa media yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu Canva, kemudian YouTube, kemudian Kahoot atau Quizizz, dan yang terakhir bisa menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi intinya, kalau kita mau membuat pembelajaran yang lebih menarik dan juga efektif dan pastinya lebih dipahami oleh siswa, kita harus paham dulu prinsip-prinsip desain media dan teknologi pembelajaran. Ingat tadi prinsipnya ada 4. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Yang kedua yaitu prinsip kedekatan spasial dan temporal. Yang ketiga yaitu prinsip koherensi, dan yang terakhir yaitu prinsip modalitas. Kalau kita terapkan ini, insya Allah pembelajaran akan lebih hidup dan lebih dipahami oleh siswa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih, bye-bye.